Halo semuanya, selamat datang di channel Almira Zeina. Kali ini kita membahas berbagai tips dan trik untuk membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bijak. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana mengelola keuangan dengan bijak menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Mengelola keuangan bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir dan merasakan tentang uang. Jadi, pastikan Anda menonton sampai habis karena kita akan membahas 13 cara yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai. Pertama, pahami nilai uang. Uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga representasi dari waktu dan usaha Anda. Ketika Anda menghabiskan uang, Anda sebenarnya menghabiskan waktu dan usaha yang telah Anda investasikan untuk mendapatkannya. Dengan memahami ini, Anda akan lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan lebih menghargai setiap rupiah yang Anda miliki. Kedua, buat anggaran. Anggaran membantu Anda melihat gambaran besar keuangan Anda dan memastikan Anda tidak menghabiskan lebih dari yang Anda miliki. Dengan membuat anggaran, Anda bisa mengatur pengeluaran untuk kebutuhan, tabungan, dan hiburan dengan lebih seimbang. Anggaran juga membantu Anda mengidentifikasi area di mana Anda bisa menghemat. Ketiga, tetapkan tujuan keuangan. Tujuan yang jelas akan memotivasi Anda untuk menabung dan mengelola uang dengan lebih baik. Misalnya, Anda bisa menetapkan tujuan untuk membeli rumah, mempersiapkan dana pendidikan anak, atau merencanakan pensiun. Dengan tujuan yang jelas, Anda akan lebih fokus dan disiplin dalam mengelola keuangan. Keempat, hindari keputusan emosional. Jangan biarkan emosi seperti takut atau serakah mempengaruhi keputusan finansial Anda. Misalnya, jangan terburu-buru menjual investasi saat pasar turun karena panik, atau membeli barang mahal karena merasa stres. Cobalah untuk selalu berpikir rasional dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan finansial. Kelima, fokus pada investasi jangka panjang. Kesabaran adalah kunci dalam investasi. Jangan tergoda untuk mencari keuntungan cepat dengan berinvestasi pada skema yang tidak jelas atau terlalu berisiko. Sebaliknya, pilihlah investasi yang stabil dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang, seperti saham blue chip, reksadana, atau properti. Keenam, diversifikasi investasi Anda. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi membantu mengurangi risiko kerugian besar jika salah satu investasi tidak berjalan sesuai harapan. Anda bisa mendiversifikasi dengan berinvestasi di berbagai aset, seperti saham, obligasi, properti, dan emas. Ketujuh, evaluasi pengeluaran Anda secara berkala. Lihat di mana Anda bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, apakah Anda sering membeli kopi di luar? Mungkin Anda bisa mengurangi frekuensi atau membuat kopi sendiri di rumah. Evaluasi pengeluaran membantu Anda menemukan kebocoran keuangan dan mengalokasikan uang untuk hal-hal yang lebih penting. Kedelapan, simpan dana darurat. Dana ini akan membantu Anda menghadapi situasi tak terduga tanpa harus berutang. Idealnya, dana darurat setidaknya mencakup biaya hidup selama 3-6 bulan. Simpan dana ini di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan, agar Anda bisa menggunakannya kapan saja diperlukan. Kesembilan, hindari hutang konsumtif. Hutang untuk barang-barang yang tidak menghasilkan nilai tambah hanya akan membebani keuangan Anda. Jika Anda harus berutang, pastikan itu untuk hal-hal yang benar-benar penting dan memiliki nilai jangka panjang, seperti pendidikan atau investasi. Kesepuluh, edukasi diri sendiri tentang keuangan. Semakin banyak Anda tahu, semakin baik Anda dalam mengelola uang. Baca buku, ikuti seminar, atau tonton video tentang keuangan untuk meningkatkan pengetahuan Anda. Dengan pemahaman yang lebih baik, Anda bisa membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Kesebelas, tetap sederhana. Jangan tergoda untuk mengikuti tren atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tetapi hidup sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Dengan hidup sederhana, Anda bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kedua-belas, bersyukur dan merasa cukup. Kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak uang,
tetapi dari merasa cukup dengan apa yang Anda miliki. Latih diri Anda untuk bersyukur atas apa yang Anda miliki dan hindari membandingkan diri dengan orang lain. Dengan merasa cukup, Anda akan lebih puas dan bahagia. Ke-13. Konsultasi dengan ahli keuangan. Mereka bisa memberikan saran yang tepat sesuai dengan situasi keuangan Anda. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda merasa kesulitan dalam mengelola keuangan. Ahli keuangan bisa membantu Anda merencanakan keuangan dengan lebih baik dan mencapai tujuan finansial Anda. Itulah 13 cara psikologi untuk mengelola keuangan dengan bijak. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.